Semangat terbaru dari Chainsaw Man Chapter 141. Oke, tanpa basa-basi, sambungkan wifi, tekan tombol powernya. Di chapter sebelumnya, setelah Denji bawa muter-muter di dalam gereja Chainsaw Man, tempat dimana komunitas Rindamin KW atau Shishogu yang semula bakal dijamin meniduri para gadis, malahan dipaksa untuk menikahinya, membuat Denji enggan menerima tawaran tak masuk akal itu. Kemudian Denji dipertemukan si Barem yang juga hybrid devil, yang dulunya juga pernah dikalahkan Denji hingga mampus. Kini malah membuat Denji tambah kecewa akan tingkahnya yang mencolok kedua hidung Denji, hingga membuat Denji ngap-ngapan sampai kesal dan mewanti-wanti akan mengajar Barem karena Denji sudah muak akan obrolan tak masuk akal dari Barem dan Sugo. Maka dengan terpaksa Denji menolak mentah-mentah untuk tidak akan pernah ke tempat si Sugo lagi dan pergi meninggalkan gereja saat itu juga. Dan pada chapter 141 ini, di scene awal diperlihatkan Denji dan Nayuta sedang belanja untuk kebutuhan sehari-harinya di sebuah swalayan Indomaret. Namun ketika akan membeli roti, Denji terheran melihat kemasan roti tersebut terpampang gambar Chainsaw Man. Tak cuman Denji, Nayuta pun tidak berkomentar apa-apa mengenai gambar Chainsaw Man. Beli gak ya? Beli gak ya? Belilah, masa enggak? Gua lapar. Diambillah beberapa roti itu. Kemudian setelah selesai berbelanja, lalu Denji dan Nayuta bertolak kembali ke kontrakannya. Ketika saat di perjalanan, tiba-tiba muncul sesosok monster cicak bermuka abstrak sedang mengacaukan suasana keramaian di depan mereka. Akan tetapi Denji seperti tak menggubris kehadiran si monster cicak itu. Selagi tidak mengancam Denji dan Nayuta, keduanya malah terhibur, seolah-olah lihat tontonan penari ular tanpa dipungut biaya. Berbeda dengan warga sipil yang merasa terganggu hingga panik dan takut lari berhamburan. Seakan tidak tega melihat kondisi warga sipil yang ketakutan, Denji ingin menolong sampai ingin mencoba merubah gestur tangannya untuk menarik pembantu perubahan devilnya. Namun si Denji dikagetkan dengan kedatangan para devil hunter yang segera membasmi monster cicak itu. Saat situasi yang Denji rasakan, dirinya merasa lega. Mungkin bagi Denji, untuk permasalahan yang terjadi, dirinya tidak ambil pusing untuk mengharuskan dirinya merubah form Chainsaw Man. Mungkin pikirnya karena untuk menjadi pahlawan tidak sepenuhnya tanggung jawab membasmi monster harus ditangani seorang diri, melainkan jika ada pihak sukarelawan lain yang masih bisa mengatasinya, akan lebih baik untuk berbagi tugas masing-masing. Namun si Nayuta yang melihat Denji sedikit keheranan. Lalu scene berpindah ke dalam kontrakan Denji. Keduanya sedang menikmati kesehariannya dengan normal bersama para guguknya sambil memakan makanan yang mereka beli tadi. Mulai dari menonton ganteng-ganteng serigala, mandi bersama guguk, gosok gigi dengan Nayuta, dan tidur pun bersama. Namun di saat posisi Denji berbaring, dirinya terlihat seperti sedang ada yang ia pikirkan. Lalu dirinya bangun dan menoleh ke poster Chainsaw Man yang berada di tembok kamarnya hingga merenunginya. Tetapi si bocil Nayuta nyatanya belum sepenuhnya tertidur dan bertanya-tanya pada Denji. Kenapa belum bisa tidur? Denji pun balas dengan menanyakan balik ke bocil Nayuta. Menurutmu apa yang terjadi padaku sekarang? Tahu pertanyaan Denji sulit dipikirkan, si bocil Nayuta malah terdiam. Lalu Denji melanjutkan obrolannya kembali bahwa setelah dirinya lulus serta mendapatkan pekerjaan, dirinya bertanya kepada bocil Nayuta, apakah aku senang daripada sekarang? Kemudian si bocil Nayuta nih seakan mengerti maksud dari perkataan Denji serta kondisinya sekarang. Si bocil meresponnya jika dirinya akan menemani Denji sepanjang hidupnya agar Denji mendapatkan kesenangan, sambil meledek Denji dengan maksud bergurau dan tak akan merasa bosan karena dirinya imut, ujar si bocil Nayuta. Seakan peka ucapan manis dan imut si bocil, Denji pun luluh dan kembali melanjutkan tidurnya sambil memeluk si bocil. Kemudian scene berganti di sebuah warung Pak Jono.
terlihat si Barem dan Sugu serta dua orang lainnya sedang nongki santuy. Dan seperti kita ketahui, si Barem sedang mendiskusikan persoalan memancing kemunculan Chainsaw Man. Namun, diawali dengan membuat kekacauan dengan membunuh warga sipil dan juga anggota Devil Hunter. Dan di sisi lain, komunitasnya juga sedang disibukkan acara pemujaan gereja. Si Barem juga berkata, jika rencana itu dilakukan, dirinya yakin jika ulah kelompoknya akan membuat Chainsaw Man datang. Lalu seseorang yang berkacamata hitam ikut bicara jika dirinya, Sugo, Barem dan teman sebelahnya akan mencoba membuang ketambahan dari Chainsaw Man, sehingga kemungkinan Chainsaw Man akan benar-benar datang. Lalu di sela pembicaraan berlangsung, Sugo berpendapat dengan sedikit tegas karena dikiranya rencana yang akan dilaksanakan besok Sugo baru mengetahui sekarang, serta dirinya mengkritik jika untuk memancing kedatangan Chainsaw Man haruskah menggunakan kekerasan yang ekstrim. Si Sugo ternyata sedikit pintar jika memberikan kritikan. Dia sedikit mempunyai jiwa kemanusiaan karena merasa masih berwujud manusia. Akan tetapi lagi-lagi si Barem membalas perkataan Sugo karena membenarkan persoalan wujud manusianya dan menambahinya jika masih ada wujud senjata dan juga devilnya. Lalu si Barem lantas bertanya lagi, apa persamaan tiga hal yang dia ucap barusan? Lalu temannya yang berkacamata itu melawak dan menjawab jika tiga hal itu sama susah untuk dieja. Waduh, temannya lagi serius, malah ngajak guyon nih. Oke lanjut, melihat temannya yang tidak bisa menjawab, si Barem lalu menjelaskan bahwa tiga hal itu, manusia, senjata, devil adalah terlahir untuk membunuh. Si Barem yang pintar soal mendoktrin seseorang yang polos menambahkan penjelasannya lagi. Jika dirinya dan temannya sudah mencakup ketiga hal itu, maka untuk membunuh pun sang pencipta akan memaafkan mereka. Waduh, ngeri amat nih si Barem. Untuk kesekian kalinya, dia malah menyesatkan pikiran dari temannya tanpa memikirkan resiko terburuk yang terjadi kepada dirinya dan juga temannya. Karena yang dia lawan bukanlah Devil Class 3, melainkan rajanya para devil yaitu Chainsaw Man. Di chapter 141 ini, hal menarik menurut Caca yaitu kemunculan dua iblis hybrid lainnya yang ternyata kawan dari sefrekuensi Barem dan Sugo, yaitu Whip Devil dan Spear Devil. Mereka berkumpul bertujuan untuk membuat kekacauan agar bisa memancing kemunculan Chainsaw Man. Tentu besar kemungkinan mereka akan saling bertarung kembali. Jika nantikan cerita selanjutnya, terima kasih sudah menonton. Caca pamit undur diri, kita akan bertemu lagi.